Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan ambil absennya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, semuanya hadir ya. Semuanya sehat ya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Makaila, silahkan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ketua kelas. Oke, Ibu mau tanya nih, sebelum Ibu masuki materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada nggak yang masih ingat materi kita yang kemarin? Ayo. Silahkan, ada yang masih ingat materi kita yang kemarin? Oke. Ya, oke. Ada yang tahu materi kita yang kemarin? Tawakal, Bu. Iya, alhamdulillah sudah ingat ya. Jadi materi kita yang kemarin itu adalah Tawakal. tawakal. Nah, Ibu mau tanya lagi. Apa itu tawakal? Ada yang masih ingat? Tawakal, Tawakal adalah ya, kepada Allah. Iya, harus ingat itu. Jangan langsung lupa materi kita yang kemarin ya. Jadi Ananda itu harus semangat belajar. Sepulang sekolah itu harus buka lagi bukunya. Sebelum belajar besok, kita juga harus belajar materi kita yang kemarin supaya tidak lupa. Ya, itu sedikit motivasi aja dari Ibu supaya Ananda semuanya lebih rajin lagi belajar. Biar ilmunya itu selalu nempel. Nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. ya, seperti itu. Oke. Kita masuk materi kita pada hari ini tentang sholat sebagai rukun apa? Iman. Rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Sholat sebagai rukun Islam. Nah, jadi kita bahas dulu ini. Sholat. Ada nggak sholat di rumah? Ada. Coba jelaskan apa itu sholat. Salat. Ya, silahkan. Nggak apa-apa, salah. Nggak apa, kita belajar. Sholat adalah ya. Silakan Jumaita. Salat adalah kewajiban bagi umat Islam. Bagus, sholat itu memang kewajiban bagi umat Islam. Ya, lebih khusus lagi, sholat itu apa? Sholat itu dikerjakan melalui sebuah gerakannya enggak? Iya. Iya, gerakan. Selain gerakan apa lagi? Bacaan Atau ucapan. Kemudian ada enggak aturannya? ada. Ada. Jadi coba simpulkan. Nah, sholat adalah Salat adalah Gerakan, bacaan atau ucapan dengan aturan aturan tertentu, mulai dari takbir sampai salam. Iya, bisa menyimpulkan? Coba satu orang ulangi. Sholat adalah gerakan, ucapan, aturan yang telah ditentukan iya, dari takbir sampai salam. iya. Jadi Ibu ulangi kembali ya. Jadi sholat itu adalah sebuah perkataan atau perbuatan atau tindakan yang dimulai dari takbir hingga salam dengan ketentuan atau aturan-aturan tertentu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, itu mengenai pengertian sholat. Makna sholat. Sekarang yang kita bahas
nomor 2 itu tentang, ya, Bu lihat dulu ya, maaf ya. Nah, manfaat orang yang mengerjakan Salat. Salat itu kan merupakan kewajiban. Di samping kewajiban, salat itu juga mendatangkan manfaat bagi kita. Ada yang tahu manfaat salat? Kan kita selama ini mengerjakan salat. Ada enggak menimbulkan manfaat pada diri kita? Ada. Ada, coba silahkan sebutkan. Dapat pahala. Dapat pahalanya bagus. Lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Ada lagi? Hmm. Yang paling penting apa? Ada nggak melihat orang yang sholat dengan khusyuk tapi dia masih mencuri? Ada. Masa? Nggak ada. Orang yang sholatnya dengan khusyuk, dengan betul-betul sholat, dia nggak akan mencuri. Berarti maknanya apa? Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna sholah, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ayo, sesungguhnya sholat dan apa tadi? Inna sholah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan Mungkar. iya, harus connect ya, jangan merana ya, harus connect. Oke, itu dalil tentang sholat. Kemudian balik lagi tadi balik lagi tentang manfaat sholat. Sudah disebutkan tadi sama Makaila, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian mendapat pahala, kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa lagi? Ayo. Kalau kita lagi punya masalah, kita ngadunya sama siapa? Sama Allah. Nah, coba manfaat sholat apa? Sebagai penyelesaian masalah. Ya, misalnya lagi galau atau banyak tugas. Nah, kita sholat dulu biar dimudahkan. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, ya, sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan untuk manfaat sholat? Tidak bisa. Tidak ada. Yakin? Nanti Ibu tes loh. Kalau nggak dapat, awas. Ya. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini masih bolong nggak sholatnya nih? Enggak. Yakin? Yakin. Kalau masih bolong berarti ada azab untuk orang yang meninggalkan sholat. Kadang sholat, kadang enggak. Tetap terhitung dia tidak sholat. Ya. Yang pertama, sholat subuh. Sekali saja meninggalkan sholat subuh, maka kita akan masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. 30 tahun kalau kita hitung di dunia itu sama dengan 60.000 tahun. Kita hidup di dunia berapa tahun? Sekarang berapa tahun Masehi? Baru 2000 berapa? 2021. 2021, baru 2021. Kalau ini satu kali meninggalkan sholat subuh 60.000 tahun di neraka. Kan serem kan? Iya, makanya jangan tinggalkan sholat subuh. Kemudian sholat zuhur. Satu kali kita meninggalkan sholat zuhur, itu sama artinya kita membunuh 1000 umat Islam. Membunuh satu orang saja udah besar dosanya kan. Nah, coba kita bandingkan dengan hukum di dunia. Membunuh satu orang itu kita dipenjara seumur hidup. Iya. Nah, apalagi 1000 orang, apalagi itu orang Islam. Ya. Nanti misalnya Makaila tidak sholat zuhur, Makaila berarti sudah
sudah Bunuh membunuh orang. 1000 orang orang. Islam. Iya, dosanya sama dengan membunuh 1000 orang Islam. Jadi besar ya dosanya. Kemudian sholat asar. Satu kali kita meninggalkan sholat asar, hukumnya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Ya, meruntuhkan Ka'bah. Sama dengan siapa kita? Sama dengan Raja Abraha. ya, sama posisi kita dengan Raja Abraha. Karena dulunya Raja Abraha juga meruntuhkan Ka'bah. Jika kita meninggalkan sholat asar, berarti kita sama dengan dia. Ya, sama dengan dia. Besar dosa kita. Kemudian sholat maghrib. Satu kali kita meninggalkan sholat maghrib, berarti kita sama dengan berzina. Berzina kepada siapa? Bukan. Berzina kepada orang tua kita. Ya, itu kalau kita meninggalkan sholat maghrib. Kemudian meninggalkan sholat isya. Satu kali saja meninggalkan sholat isya, berarti kita segala apa yang kita lakukan, makan, minum, tidur, bekerja, Allah tuh nggak ridho. Ya, nggak ridho tuh maksudnya apa? Enggak rela. Nggak rela, apa lagi? Pokoknya nggak. Nah, ya, bisa dipahami ya? Bisa. Iya, ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada? Paham? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya. Satu tadi makna sholat. Dua, manfaat sholat. Dan azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, integrasi sholat dengan pendidikan. Nah, Nanda tahu nggak? Dalam sholat itu terdapat nilai-nilai pendidikan. Iya nggak? Pendidikan apa coba? Pendidikan jasmani, betul. Sholat itu kita dengan gerakan ya. Nah, terus gimana lagi? Dengan ucapan. Bukan itu maksudnya. Tadi kata Nanda, sholat itu mengandung nilai pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan jasmani. Apa alasannya? Oke. Iya, silahkan Makaila. Kenapa pendidikan jasmani itu juga terkandung dalam sholat gitu? Karena waktu kita ruku atau sujud, darah Ya. mengalir ke otak. Iya, bagus. Ya, betul tuh. Terima kasih Makaila. Selanjutnya, pendidikan apa lagi yang terdapat dalam sholat? Disiplin. Kok serem? Pak udah janjian ya. Ya, betul. Pendidikan disiplin. Apa alasannya coba? Disiplin. Ya. Tadi dibilang pendidikan disiplin. Kenapa? Apa alasannya? Ayo, berani berbicara. Kenapa? Disiplin. Iya, silahkan. Tadi Jumaita bilang ada pendidikan disiplin dalam sholat. Nah, kenapa demikian? Oh, bukan katanya kok ikut lomba-lomba. Disiplin waktu. Karena sebelum kita mengerjakan sholat itu, kita juga harus tahu dulu waktu sholat. Nah, waktu sholat itu secara tidak langsung mengajarkan kita untuk disiplin. Terdengar azan, maka kita harus sholat, segera sholat. Maka kita harus membiasakan sholat ketika azan sudah terdengar. Ya, terdapat nilai disiplin. Iya, disiplin waktu boleh. Silakan, nilai apa lagi? Pendidikan apa lagi yang ada dalam sholat? Pendidikan kebersihan. Boleh, bagus. Apa alasannya? Alasannya Iya, coba keraskan suaranya. Alasannya coba ingat lagi. Kalau kita dalam keadaan kotor, sholat sah nggak sholatnya? tidak. Tidak. Terus gimana? Berwudu. Berwudu. Apa lagi? Kalau nggak bisa berwudu gimana?
Nah, tayamum. Nah, iya. Coba Bu tanya lagi. Ya, disusun ya kata-katanya. Tadi kata Zahra, dalam sholat itu terkandung nilai kebersihan. Kenapa? Karena Waktu kita berwudu, kita juga membersihkan badan. iya bagus. Ya, semuanya bagus. Zahra bagus, Makaila bagus, Jumaita juga bagus. Oke. Ya, dari penjelasan awal sampai akhir sudah paham? Sudah. Sudah paham? Insyaallah. Boleh Ibu tes lagi ya? Nah, sebelum Ibu tes, Ibu akan membagikan Ananda beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti tugas Ananda itu membuat kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan. Nanti setelah itu akan diserahkan tugasnya kepada Ibu. Gitu. Ya, silahkan bekerja. Silahkan bekerja. Oke, waktunya sudah habis? Sudah siap tugasnya? Sudah? Ya, silahkan serahkan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas tugasnya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung waktu proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, ya, ada yang mau menyimpulkan sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Yang angkat tangan Ibu kasih nilai plus. Ini ada 3 coba. Kesimpulannya apa coba? Makna sholat, manfaat sholat, integrasi sholat dengan pendidikan. Oke, Ibu langsung menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang sholat sebagai rukun Islam. Sholat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian manfaat sholat ada banyak tadi ya. Yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagai penyelesaian masalah, apalagi sebagai supaya kita lebih dekat dengan Tuhan ya, dan lain-lain. Kemudian integrasi sholat dengan pendidikan. Di dalam sholat itu terdapat nilai pendidikan, ada pendidikan jasmani, ada pendidikan disiplin, ada pendidikan kebersihan ya, pendidikan kebersihan ya. Jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahami penjelasan dari Ibu. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan. Untuk tugas minggu depan, silahkan Ananda baca, kemudian tulis materi kita selanjutnya. Oke? Oke. Udah bel ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.